Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan aku Naharul Mutmainah, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini, aku akan memberikan sedikit informasi nih buat kalian. Aku ingin menjelaskan tentang jurusan bimbingan konseling, tapi kali ini aku ingin menjelaskan tentang kuliah BK setelah lulus mau jadi apa sih? Penasaran bukan? Apakah kalian pernah berpikir nih, kalau nanti kalian kuliah di jurusan bimbingan dan konseling hanya akan menjadi guru BK saja? Pernah berpikiran kayak gitu nggak? Aku harap jangan ya, soalnya prospek kerja dari lulusan bimbingan dan konseling itu ternyata banyak juga loh. Nanti aku jelasin, tenang. Nah, kali ini yang pertama aku akan ngejelasin dulu nih pengertian jurusan bimbingan dan konseling agar kalian paham. Pengertian jurusan bimbingan dan konseling. Jurusan ini terdiri dari dua kata yang berbeda, yaitu bimbingan dan konseling. Bimbingan berarti segala masukan atau saran informatif yang diberikan oleh para ahli psikologis. Sedangkan konseling berarti sesi penyelesaian atau tahap pemberian solusi untuk menangani masalah pribadi yang bersifat psikologi. Nah, berdasarkan gabungan kedua kata tersebut, jurusan bimbingan dan konseling merupakan jurusan yang mempelajari segala teori psikologi yang berkaitan untuk menangani masalah masyarakat secara mental. Loh, Kak, kok ada psikologi? Hubungannya apa? Apa sih bedanya bimbingan dan konseling dengan psikologi? Ada yang bertanya kayak gitu nggak? Nah, kalau ada aku jelasin ya. Bimbingan dan konseling merupakan cabang dari ilmu psikologi. Kedua jurusan ini mengajarkan materi yang hampir sama, yaitu mempelajari perilaku dan mental manusia. Hanya saja, bimbingan dan konseling ini lebih mengarah kepada pemberian konseling atau penyelesaian masalah dan pemberian solusi. Sedangkan psikologi itu sendiri mempelajari ilmu psikologi secara luas. Nah, selanjutnya aku akan membahas tentang prospek kerja lulusan bimbingan dan konseling. Lulusan jurusan bimbingan dan konseling akan selalu dicari oleh pemerintah karena pemerintah membutuhkan anak bangsa yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah psikologi yang sedang dihadapi oleh rakyat. Sehingga setelah lulus kuliah nanti, mahasiswa akan bisa bekerja sebagai PNS atau pegawai negeri sipil untuk ditempatkan di lembaga permasyarakatan, PKBI, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dan sebagainya. Prospek kerja untuk lulusan jurusan bimbingan dan konseling bisa dibilang cukup luas karena berkat ilmu bimbingan dan konseling sendiri yang berguna dalam memecahkan masalah mental seseorang. Prospek kerja jurusan bimbingan dan konseling juga dapat dikatakan yang paling aman dari ancaman otomatisasi karena setiap pekerjaan jurusan ini membutuhkan komunikasi yang handal. Kemampuan public speaking sangat dibutuhkan tentunya. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh teknologi manapun. Nah, setelah ini aku akan bahas mengenai pekerjaan apa saja sih yang membutuhkan lulusan bimbingan dan konseling. Simak terus ya teman-teman. 1. Guru BK di sekolah tingkat SMP dan SMA sederajat. Guru BK sangat bermanfaat dan berperan tinggi dalam pendidikan. Dan guru BK ini salah satu profesi yang sangat diperhitungkan. Apalagi guna menghadapi era globalisasi sekarang ini, bahwa perkembangan karakter peserta didik sudah berbeda jauh dengan zaman dahulu. 2. Konselor masyarakat. Untuk kamu yang lulus jurusan bimbingan dan konseling, kesempatan profesinya paling luas, mulai dari terapis Islam, konsultan, motivator, dan pembimbing. Prospek kerja ini paling menjanjikan mengingat tidak sedikit persoalan yang dirasakan oleh masyarakat. 3. Lembaga kesehatan mental. Prospek kerja ini pun menjanjikan. Kamu bertanggung jawab untuk menolong dalam menuntaskan permasalahan-permasalahan terhadap mental masyarakat yang terganggu. Untuk hal tersebut, maka lulusan jurusan bimbingan dan konseling ini mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah.
4. Dinas sosial. Dinas sosial pun sangat memerlukan orang-orang lulusan bimbingan dan konseling, sebab anak-anak yang terdapat di panti asuhan pun membutuhkan seseorang yang dapat mengetahui dan menguasai sekian banyak konsep dan pendekatan, serta mempunyai intelektual untuk mengetahui masalah psikologis pribadi ataupun kelompok. 5. Pusat-pusat rehabilitasi. Pusat rehabilitasi sangat memerlukan kamu yang lulus jurusan bimbingan dan konseling, karena kamu bisa menuntaskan masalah psikologi mereka dan juga dapat sebagai media atau tempat konseling masalah yang mereka hadapi di masyarakat. 6. Hipnoterapis. Tak melulu lulusan psikologi yang dapat menjadi hipnoterapis. Anak bimbingan dan konseling memiliki peluang yang sama. Tentu, kamu mesti melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, termasuk mengikuti sekian banyak pelatihan supaya bisa menjadi hipnoterapis handal. 7. Konsultan pendidikan lembaga bimbingan belajar. Prospek kerja lulusan bimbingan dan konseling yang menjanjikan selanjutnya adalah seorang konsultan pendidikan lembaga bimbingan belajar atau bimbel. Kamu bisa memilih karir sebagai konsultan pendidikan di berbagai lembaga bimbingan belajar yang ada di Indonesia. Ada banyak lulusan bimbingan konseling yang tertarik untuk menjadi tenaga konseling di LBB, sebab prospek kerja ini bisa membuat kamu memperoleh upah yang terbilang tinggi. 8. Konselor pendidikan. Prospek kerja lulusan bimbingan dan konseling berikutnya adalah seorang konselor pendidikan. Seorang konselor memiliki tugas yang tentu sangat berat sesuai dengan gaji yang ditawarkan pada mereka. Biasanya, seorang konselor pendidikan akan memberikan arahan untuk pilihan pendidikan anak. 9. Staf HRD. Gaji kepala HRD suatu perusahaan dapat mencapai angka 10 juta sampai belasan juta rupiah, sementara staf HRD berkisar pada angka 5 jutaan. Kemampuan psikologi jati diri yang diajarkan di bangku kuliah dapat kamu manfaatkan dengan baik untuk menempati posisi tersebut. 10. Konsultan pengembangan SDM. Prospek kerja lulusan bimbingan dan konseling pun terbuka lebar untuk kamu yang hendak menjadi konsultan pengembangan SDM. Kamu juga berkesempatan mengisi divisi HRD di perusahaan besar. Tuh kan banyak juga prospek kerjanya, gak cuma jadi guru BK aja. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel aku ya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.